Halo, Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Ketulusan Cinta Aisyah, Chapter 4, Mungkin Salah Alamat. Bagaimana bila kita minum dulu di coffee shop? Ucap Tommy yang menepuk pundak Ardi ketika mereka selesai melakukan praktikumnya. Ardi memandang temannya tersebut. Ardi memandang ke arah Tian yang hanya duduk diam dan menundukkan kepalanya. Bagaimana bila kita minum sebentar di coffee shop? Ucap Tommy yang memandang Tian. Boleh, jawab Tian. Ardi memandang jam yang melingkar di tangannya. Aku tidak bisa lama, ucapnya yang tidak ingin istrinya lama menunggunya di apartemen. Baiklah, tidak masalah, ucap Tommy yang beranjak dari tempat duduknya. Ardi dan juga Tian mengikuti langkah temannya tersebut. Hai, kalian mau kemana? Tanya Richard ketika melihat Tommy, Tian dan juga Ardi berjalan ke parkiran. Kami ingin minum di coffee shop depan itu, ucap Tommy. Aku ikut, ucap Richard. Bukankah kamu datang ke sini untuk menjemput Lucy? Tanya Tommy. Iya, aku datang ke sini untuk menjemput Lucy. Hanya saja Lucy ada urusan bersama dengan papanya. Jadi Lucy mengatakan akan menghubungiku bila urusannya sudah selesai. Ucapnya sudah mendapatkan telepon dari kekasihnya. Baiklah, kalau begitu kita duduk di coffee shop di depan sana, ucap Tommy. Keempat pria itu masuk ke dalam mobilnya masing-masing. Mereka mengarahkan mobil yang dikemudikannya menuju coffee shop yang menjadi tempat tujuan mereka. Ardi turun dari dalam mobilnya ketika sampai di depan parkiran coffee shop. Begitu juga dengan Tommy, Tian, dan juga Richard. Ardi duduk di kursi yang menjadi tempat pilihan mereka. Keempat pria itu memesan minuman favoritnya masing-masing. Kenapa? Mengapa sejak tadi kamu hanya diam? Ucap Tommy yang memandang Tian. Tian diam dan mengusap wajahnya. Dari tatapan mata pria itu terlihat bahwa ia memiliki beban yang sangat berat. Ardi, Tommy dan juga Richard memandang ke arah Tian. Ketiga pria itu terlihat fokus memandang temannya itu. Ada apa? Tanya Ardi. Pernikahan aku dengan Nadine dipercepat, ucapnya. Apa tidak jadi bulan depan? Tanya Tommy. Minggu ini, ucapnya dengan wajah frustasinya. Ardi menganggukkan kepalanya saat mendengar jawaban sahabatnya itu. Setelah kembali dari Indonesia, sahabatnya itu sudah tidak seperti dulu lagi, yang memiliki keceriaan dan juga semangat hidup yang tinggi. Sahabatnya seperti orang yang terus memikirkan sesuatu. Wajahnya terlihat selalu sedih dan tampak sering termenung dan diam seorang diri. Tommy menempuk pundak Tian. Apa alasannya? Ucapnya. Nadine hamil, jawab Tian. Aku tidak menyangka kau sangat hebat, ucap Richard yang begitu sangat bersemangat saat mendengar ucapan Tian. Richard berulang kali mengusap bahu temannya dan mengucapkan kata selamat. Tian diam saat mendengar ucapan selamat dari sahabatnya. Seharusnya dia menjadi seorang pria yang sangat bahagia ketika mengetahui dia akan menjadi seorang ayah. Namun hatinya begitu merasa sakit ketika mengetahui bahwa Nadine hamil. Tian sudah berusaha untuk menunda pernikahannya, namun ternyata usahanya sia-sia saat mengetahui kehamilan Nadine. Belajarlah mencintainya, ucap Tommy. Tian mengusap wajahnya dengan sangat kasar. Sebagai seorang lelaki, menangis adalah hal yang begitu sangat memalukan. Namun, pria itu tidak mampu menutupi kesedihannya di depan teman-temannya. Rasa sakit saat mengingat apa yang dilakukan oleh mamanya. Walau bagaimanapun, sekarang sudah ada calon anakmu dengan Nadine. Walau bagaimanapun, kamu harus belajar mencintainya, ucap Tommy menasihati sahabatnya. Tian hanya diam dan merasakan sesak di dadanya yang berusaha ditahannya.
Bila seandainya waktu itu aku bisa mengendalikan diriku, mungkin semua ini tidak akan terjadi, ucapnya. Semuanya sudah terjadi dan tidak ada yang perlu disesali. Apa yang terjadi itulah yang terbaik. Segala sesuatu yang terjadi atas izin pemilik alam semesta ini. Bila tidak ada izinnya, maka tidak akan terjadi, ucap Ardi. Tian memandang sahabatnya tersebut. Aku pengen kamu belajar untuk menerima kenyataan, dan menurutku Nadine tidak bersalah dalam hal ini. Maka perlakukanlah dia dengan baik, ucap Tommy. Dalam peristiwa yang kamu hadapi, kamu dan juga Nadine adalah pelakunya, ucap Richard yang berbicara layaknya seorang pengacara. Apakah boleh aku menuntut orang yang telah melahirkanku? Ucap Tian dengan wajah frustasinya. Richard tersenyum memandangnya. Kamu tidak akan sanggup melakukannya, ucapnya. Bila dia bukanlah mamaku, mungkin aku sudah menghajarnya habis-habisan, ucapnya yang masih sangat kesal dengan sikap yang dilakukan oleh mamanya. Ardi hanya diam saat mendengar ucapan sahabatnya itu. Ardi memandang pelayan coffee shop yang datang meletakkan pesanan mereka. Ardi menyeruput kopinya sedikit demi sedikit karena rasa panas kopi tersebut. Aku tidak bisa lama-lama, ucapnya setelah menghabiskan kopi yang ada di cangkirnya. Kami paham, ucap Richard yang menepuk bahunya. Baiklah kalau begitu, aku pulang dulu, ucapnya. Tommy dan juga Richard serta Tian menganggukkan kepalanya. Hati-hati di jalan, ucap Tommy. Iya, apartemenku dekat dari sini, ucapnya. Kamu tidak usah membayar kopinya, aku yang akan membayarnya, ucap Tommy yang sedikit berteriak memanggil Ardi. Ardi tersenyum dan membalikkan tubuhnya memandang temannya tersebut. Serius, ucapnya. Tentu saja, kamu di sini membutuhkan uang yang banyak untuk biaya hidupmu dengan istrimu, ucap Tommy. Ardi tertawa mendengar ucapan sahabatnya. Ya sudah, kalau ingin dibayarkan, aku sangat berterima kasih, ucapnya. Aku pulang duluan, ucap Ardi yang kembali melanjutkan langkahnya menuju ke mobilnya. Ardi memencet bel di depan pintu apartemennya. Ardi menunggu istrinya membukakan pintu untuknya. Ardi yang berdiri di depan pintu seakan kehilangan keseimbangan tubuhnya. Ketika istrinya yang membukakan pintu langsung lompat ke tubuhnya. Ardi begitu sangat bingung saat melihat sikap istrinya yang tidak seperti biasa. Ada apa sayang? Ucapnya yang dengan cepat masuk ke dalam apartemennya sambil menggendong istrinya yang sudah bergantungan di tubuhnya. Aisyah tersenyum sambil melingkarkan tangannya di leher suaminya. Ica senang bang, ucapnya. Hamil? Tanya Ardi. Aisyah memajukan bibirnya saat mendengar ucapan suaminya. Aisyah kemudian menggelengkan kepalanya. Apalagi dapat? Tanya Ardi. Bukan, jawab Aisyah. Kalau enggak lagi hamil, enggak lagi dapat, terus apa? Atau mau diperiksa? Ucap Ardi yang berharap bahwa istrinya sedang mengandung. Aisyah diam memandang wajah suaminya. Abang jangan pura-pura enggak tahu, ucapnya kemudian tersenyum. Tahu apa? Tanya Ardi yang masih bingung dengan sikap istrinya. Terima kasih, ucap Aisyah yang mencium bibir suaminya tanpa mau turun dari tubuh suaminya. Terima kasih untuk apa? Tanya Ardi. Hari ini abang sangat romantis, ucap Aisyah yang tersenyum lebar. Ardi memandang istrinya dan mengerutkan keningnya. Hanya diajak berbelanja ke supermarket saja, mengapa istrinya harus seperti ini sikapnya, yang dinilainya begitu sangat berlebihan. Romantis apa dek? Tanyanya. Abang baik, Ica senang, Ica suka, ucapnya. Apa? Tanya Ardi yang masih belum menurunkan istrinya. Bunga yang abang kasih, jawab Aisyah. Ardi mendengar ucapan istrinya. Jantung yang terasa berdegup dengan sangat hebatnya ketika mendengar ucapan istrinya.
Bunga apa? Tanyanya. Aisyah tersenyum dan menunjukkan ke meja kecil yang ada di sudut ruang TV-nya. Itu, ucapnya. Siapa yang ngasih? Tanya Ardi dengan sedikit membesarkan suaranya. Abang, jawab Aisyah. Abang gak ada ngasih bunga, ucap Ardi yang kemudian menurunkan istrinya. Aisyah bingung saat mendengar ucapan suaminya. Wajahnya tadi terlihat begitu sangat senang, berubah menjadi sedih dan juga khawatir. Ardi berjalan mendekati bunga yang ditunjuk oleh istrinya. Ardi mengambil bunga itu dan mencari kertas kartu nama yang ada di bunga itu. Mana? Ucap Ardi yang mencari kartu nama ucapan si pengirim bunga. Ardi ingin tahu siapa yang telah mengirimkan bunga tersebut. Aisyah menggelengkan kepalanya. Enggak ada kartunya, ucapnya. Yang mengantar siapa? Tanya Ardi. Tadi perempuan penjual bunga, ucap Aisyah. Abang gak ada ngasih adek bunga. Ini mungkin orang salah antar, ucapnya yang memandang bunga tersebut. Jadi bukan untuk Ica ya, bukan dari abang ya, ucap Aisyah dengan wajah yang sedih. Ardi memandang istrinya. Ia mendekati istrinya dan mencium bibir istrinya dengan sangat lembut. Kita beli ya, ucapnya. Beli apa? Tanya Aisyah. Bunga ini bunganya salah antar, jadi kita letakkan saja di depan apartemen kita. Nanti bila orang yang punyanya mencari akan mengambilnya sendiri, ucap Ardi memberi solusi. Aisyah tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Beneran abang mau beli Ica bunga, ucapnya. Iya sayang, kita beli bunganya. Adek mau berapa aja abang belikan, ucap Ardi yang tersenyum dan mencubit kecil hidung istrinya. Aisyah sangat senang dan memeluk suaminya. Terima kasih, ucapnya yang tersenyum lebar memperlihatkan deretan giginya yang putih. Iya sayang, abang letak dulu di depan, ucap Ardi yang berjalan menuju ke pintunya dan membuka pintu apartemennya. Ardi meletakkan bunga itu di depan apartemennya dengan sangat baik dan kemudian masuk ke dalam serta menutup pintu apartemennya kembali.